وعلى الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah yakni Al-Ustaz Fajar Al-Bana, Bapak atau Ibu Ketua Yayasan yang walaupun tidak bisa membersamai kita pada pagi hari ini, kemudian Ustadz dan Ustazah selaku Dewan Guru yang hadir, orang-orang tua, murid juga ada sebagian yang hadir, kemudian yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Insya Allah semua jadi orang kaya raya. Yang mau jadi orang kaya tunjuk tangan. Kalau Ustaz tanya begitu jawabnya tunjuk tangannya cepat. Karena anak-anak Islam itu harus sigap menghadapi situasi apapun hari ini, memang harus cepat dan tanggap. Jadi kalau Ustaz tanya yang mau jadi orang pintar langsung cepat angkat tangan, atau mau kasih duit sampai yang paling cepat? Mau? Betul? Dan sampai yang paling cepat kasih hadiah. Coba dulu, tes di percobaan, bisa enggak? Yang mau tak dulu. Dan ada yang tulis tak, yang mau jadi orang kaya tunjuk tangan. Dapat suara. Ulang. Jadi percobaan. Bisa enggak? Jangan ada suara yang diangkat tangan bukan kepala. Yang mau jadi orang kaya. Nah, insya Allah ini baru dapat hadiah. Turun. Jangan ada yang tulis nat. Kalau tulis nat nggak dapat, gagal. Oke, bisa? Bisa? Ustaz mau lihat dulu ini laki-laki sama perempuan mana yang lebih cepat. Ya, bisa? Sportif? Oke. Yang mau jadi orang gila dulu kan? Itulah tahu kenapa begitu? Itu yang cepat angkat tangan otaknya hadiah aja tadi. Kenapa sekali kan? Sudah bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah sallallahu
mudah-mudahan kita yang berselawat tadi akan dicari oleh Rasulullah di padang mahsyar satu persatu, dan beliau berikan syafaatnya, kemudian beliau bawa kita ke dalam surga Allah. Amin. Kalian pernah lihat Ustaz gak sebelumnya? Sudah. Kalau melihat Ustaz, lihat aja di YouTube namanya Puas Kawin. Serius, ketik aja di YouTube Puas Kawin, pasti muka aku yang keluar. Rating paling atas. Paling. Saya cerita Ustaz sama Ustaz Fajar. Ustaz baru pulang dari makamnya kan, Ustaz Fajar. Iya Ustaz, dari pulang ke Pulau Riau. Berapa hari Ustaz? Saya di sana 5 hari. Kemudian 2 minggu yang lalu Ustaz ceramah 19 hari di Kalimantan Timur. Bukan sombong, ada sekitar. Kemudian 2 bulan yang lalu Ustaz ceramah di Provinsi Lampung. Tahun lalu Ustaz sudah ceramah sampai ke Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. 5 bulan yang lalu berturut-turut Ustaz ceramah sampai ke Provinsi Riau. Insya Allah bulan 6 nanti Ustaz diundang ke Kalimantan Barat. Kenapa saya ceritakan ini? Ini bukan karena ceramah Ustaz bagus, tidak, karena muka wajah. Itulah berkah mirip sama ulama. Ustaz Abdul Somad itu tampan atau tidak? Fitnah itu. Dibandingkan sama Nabi Ahmad, mana lebih tampan? Tapi Ustaz lagi banget bilang mirip Ustaz Abdul Somad daripada Nabi Ahmad. Kenapa? Karena bagi Ustaz tidak ada guna tampan kalau nggak bisa baca Quran. Betul. Tidak ada guna cantik kalau meninggalkan sholat. Betul. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, tampan-tampan tak sembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Gak ada apa lagu? Itu. Tapi kalau lagu ini apa? Aku titipkan. Uang tahu ya? Dengar. Ustaz dibilang puas kawin itu karena mirip sama Ustaz Abdul Somad. Semalam kemarin itu Ustaz ceramah di Batam. Alhamdulillah Ustaz jumpa dan didatangi oleh ajudan pribadinya Ustaz Abdul Somad yang bersikap. Ustaz Henry, lihat aja di YouTube-nya, channel YouTube-nya Hi Guys Official. Itu bukan YouTube saya, itu YouTube-nya ajudan Ustaz Abdul Somad. Dan beliau upload itu video saya bersama beliau tanya-tanya saya, baru 2 hari tayang sudah 14.000 kali ditonton. Ya, tahu keren. Ustaz punya channel YouTube punya, jangan lupa subscribe. Apa channel YouTube ya Ustaz? Channel YouTube saya Puas Kawin Official. Baru 5.000 subscriber. Ya. Inilah beda lah yang KW sama yang poli. Tapi yang KW sekarang lebih laris loh dari yang poli. Iya betul. Handphone itu kan ada yang original, ada yang KW, betul. Yang lebih laris yang mana? KW.
apa yang kawin legendaris? Bos keren. Kadang-kadang memang jujur itu menyakitkan. Jangan terlalu jujur tadi, ya. Tinggal apa-apalah, kalau murahkan yang penting aku gak coba murah. Udah, kita ngaji 10:30. Kalian pasti nanti udah katanya tadi saya tengok satu persatu tuh ada yang jadi kuda adil. Dan mudah-mudahan duduk di majelis ilmu ini tidur aja dapat pahala. Iya benar, tidurnya di majelis ilmu itu dapat pahala. Kenapa? Karena majelis ilmu ini kata Rasulullah adalah taman surga Allah. Bahkan yang tidur itu bisa lebih banyak pahalanya daripada yang tak tidur. Loh kok bisa? Ya iya, yang tak tidur ceritainnya tidur. Dia mau kita katakan sini tidur aja berjamaah, tidak tak mau saya berjamaah. Udah tidur tengok, ngeces. Kita dia pakai masker itu nggak nampak ngeces. Kalau nggak pakai masker nampak tuh mulutnya terbuka gitu. Kan kalau ceritain orang dapat dosa kan? Kalau diceritain dapat apa? Berarti yang tidur dapat pahala, yang nggak tidur dapat dosa. Makanya jangan kita rendahkan orang yang tidur di majelis ilmu. Ayo tidur kita rendah. Karena gara-gara itu kita tidur semua. Nah itulah majelis ilmu. Kata Rasulullah, majelis ilmu itu mengundang ketenangan dalam hati. Sakinah kata Rasul. Orang duduk di majelis ilmu ini tenang. Kalau enggak dikasih mama kalian uang jajan, tenang kalian. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu. Wa qasiyatuur rahmah, Allah turunkan rahmat. Ini Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahwa patrumul malaikat, Allah utus malaikat. Ngapain malaikat diutus ke sini? Malaikat apa? Israel tugasnya apa? Malaikat Jibril, mengantarkan wahyu, malaikat Israfil, meniupkan kala, apa tujuannya? kabar, Apa? Berarti dia nanti kerjanya waktu mau kiamat. Sekarang apa ini? Ustaz pernah ditanya ini, Ustaz Israfil itu kan tugasnya nyium sangkakala, iya. Kapan dia nyium Ustaz? Ya nanti waktu mau kiamat, begitu dia nyium itu sangkakala, kiamat tak dunia. Berarti kerjanya nanti mau kiamat, ya iya. Sekarang ngapain dia Ustaz ditanya? Saya bingung juga jawab. Dengan banyak Ustaz kan nggak mau kalah kan? Ya gue bilang sekarang itu kok kerjanya ngapain Ustaz dalam trompetnya sebelum itu. Malaikat datang ini. Ngapain malaikat datang? Mendoakan kita. Mendoakan malaikat kita. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa mereka yang hadir. Ampuni dosa si fulan. Ampuni dosa si fulana. Ampuni dosa mereka. Dia ampuni dosanya ya Allah. Berikan rahmat kepada dia. Kepada dia. Dia aja dia jangan jadi coba kali lagi banyak yang lewat TikTok tapi gak apa-apa kalian yang kalau punya TikTok bagus tapi jangan kontennya gak bermanfaat. Kayak tadi kita sholawatan, gak apa video kan rekam, upload ke TikTok. Gak apa supaya apa? Supaya orang-orang yang bermaksiat di TikTok itu pintar. Mereka mundur teratur. Kita serbu, kita serang dengan konten-konten yang bermanfaat. Jangan sibuk kali dengan pemain bola Prancis yang rambut putih. Ya kan? Yang lagunya 20 tahun yang lalu, dipiramkan balik. Oh mungkinkah ini? Betul kan? Tapi ayo selawat-selawatan tadi
ada kawan-kawan kita yang sakit, coba videokan, upload, bagikan, share sebanyak-banyaknya. Tadi yang pidato bahasa Arab, untung aja ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Kalau nggak ada, aku nggak ngerti kalau ya kan, kalian tuh nggak ngerti kan? Hanya gurunya lah yang ngerti. Itulah pentingnya media sosial. Nggak apa-apa, kalian bisa aja sebanyak-banyaknya, upload terus. Hari ini orang-orang anak-anak muda yang bermaksiat, mereka nggak punya rasa malu. Ingat, di perempuan khususnya, jangan kalian tunjukkan aurat kalian di media sosial, dan jangan kalian bangga, videoku sudah 5.000 kali ditonton. Nggak tahu ya 5.000 kali ditonton, 5.000 mata yang lihat, 5.000 dosa yang diterimanya. Jadi yang laki-laki juga begitu. Woi, jangan. Kalian kalau nanti meninggal dunia, kalian nggak ditanya sama mereka tungkar nangkir berapa kali kau skater, nggak ditanya bro. Dan kalau meninggal dunia nggak ditanya berapa kali kau kemarin super win, nggak ada ditanya. Kau main mobil legend dalam berapa kau nggak ditanya. Jangan bangga men, duduk di kafe nongkrong 1 jam, minum 1 gelas nongkrong 8 jam. Apa yang boleh gratis? Miskin juga anak-anak. Beda kalau bisa terbaca masa muda dulu, kadang kan kita masa muda. Mana mau kayak anak muda sekarang nongkrongnya itu di kafe, enggak. Pemuda milenial itu nongkrongnya di mana? Di masjid. Ngapain? Sholat berjamaah. Azan wajib. Tapi ingat, jangan hanya sholat kalau nggak punya ilmu. Maka rajin duduk di majelis ilmu. Di rumah-rumah kalian ada kajian-kajian datang. Ini sekarang banyak orang aneh. Anehnya kenapa? Belajar tak pernah, tiba-tiba datang ngaji bertanya. Selama ini belajar dari Google. Begitu datang dia bertanya, Ustaz aku mau bertanya. Iya, mau bertanya apa? Waktu aku sholat Ustaz, tiba-tiba aku kentut Ustaz katanya. Batal nggak sholat Ustaz? Hah? Batal nggak? Ya batal kan? Jadi kalau aku mau sholat lagi ambil wudhu Ustaz. Ambil wudhu atau tidak? Ambil wudhu. Anak SMP itu sini paham. Ini kadang mahasiswa nggak paham. Jadi kalau ambil wudhu harus basuh muka Ustaz. Ya iya Pak. Aku curiga tuh, kalau bertanya apa nanti sambung. Pikir aku nggak tahu. Dibasuh nggak muka kalau mau wudhu? Berapa hukum? Yuk kita hitung sama-sama. Pertama di, kedua membasuh, ketiga membasuh, keempat menyapu, yang kelima, dan kejebak kan? Kuping itu nggak rukun, itu sunat. Berarti yang kelima membasuh kaki, yang keenam ini harus paham. Ya kalau kamu berwudu basuhlah muka. Itu yang nggak masuk akal Ustaz katanya. Kenapa aku bilang? Yang tentukan muamalahnya, yang tentukan pantat Ustaz. Kok rusak kok udah ya? Kalau kau rapat di sekolah atau rapat di kampus, lagi-lagi tenang rapat, kau masuk angin, kau tahan, itu kan butuh perjuangan. Itu nahan tertutup dulu, itu merintih lah. Ditahan-tahan. Kadang mau dikeluarkan, takut meledak semua. Dikeluarkannya pelan-pelan. Sikit. Kadang-kadang bunyi pula terus. Begitu dia keluarkan pelan-pelan, akhirnya dia nggak tahan, keluar semua. Bunyi. Orang yang ada di situ semua ngarah ke dia. Tanya, waktu saat kejadian seperti itu kamu malu nggak? Saya bilang. Malu nggak? Jadi yang malu itu muka kau atau pantat kau? Yang muka karena mukamu yang malu, makanya muka kau yang dicekui. Inilah banyak orang naiknya di Google tidak datang sama Bu. Makanya kalian belajar. Gara-gara nggak punya ilmu ibadah bisa Bu.
bentar lagi kan tarawih, ya kan? Boleh jalankan tarawih. Jangan sholat isya nggak datang, tarawih baru datang. Ini kadang-kadang nanti sholat malam yuk yuk, karena kita tarawih ini masih isya lagi. Padahal isya itu yang fardu, sholat isya itu yang wajib, tarawih kan sunnah. Yang sunnah dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan. Kenapa? Karena tak punya makanya datang dari sholat isya sampai habis tarawih. Tapi ketika nanti sholat tarawih itu di masjid biasanya imamnya itu ada yang berilmu, ada yang tidak. Banyak kejadian. Imamnya kadang ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang-sedang. Kalau ustaz jadi imam itu 2 nafas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu agak santai, nggak cepat kali, nggak lambat kali. Ada yang baca Al-Fatihah, mentang-mentang maaf, mentang-mentang boleh pakai lagu tilawah baca Al-Fatihah 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. 23 rakaat. Coba bayangkan 23 rakaat. Nenek-nenek di belakang 89 tahun. Waktu imam baca bismillah, nenek itu udah berpikir, udah dalam hatinya ngomong, aku gak enak perasaan. Masuk baca ayatnya, baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nenek sudah mulai melangkah ke kanan sana. Nyari tiang dari sana. 23 rakaat yang dibaca lagu dipakai lagu tilawah. Siap sholat dan sholat bablas. Nenek itu tadi waktu habis maghrib gak makan. Buka puasa cuma makan cenil. Itu pun cenilnya tadi gak terpunya nenek. Karena giginya udah gak ada. Ya kan perjuangannya besar tuh. Orang ngomong makan cenil itu makan bayar. Digunakan di mulut gak itu langsung lempar ke kanan, gak kena tulah, lemparkan. Selesai jam 3:30, selesai sholat, jangan pak nenek tadi. Orang gak makan. Jalan nenek tadi keluar dari rumah, keluar dari masjid, diambil sendal. Begitu dia pakai sendal jalan 2 meter, terlampau nenek jatuh. Kenapa nenek jatuh terlampau? Apa karena gak makan tadi? Bukan. Begitu dia keluar pakai sendal kanan 2 dipakai nenek. Udah oyo nenek kenapa kalau udah lama sholat? Jalan kasih nenek tadi pulang ke rumah, nampak yang belen sih kan nenek nenek. Memang ada orang imam. Jalan lagi nenek, ada warung-warung yang sudah tutup lagi. Aku besok udah lagi di ketua BKR. Gak mau aku lagi imamnya, harus diganti sampai rumah jam 2. Dan namanya nenek lepas. Begitu mau masuk rumah ucapkan salam, salamnya buka punya buka semangat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cucunya dia kan suara ini. Tapi kabar-kabarnya kakak-kakak Ustaz, kalau pulang rumah tuh kan enggak ada ini siapa. Ada mungkin bukti lama ini baca. Diperhatikan, diceritakan dulu. Assalamualaikum. Suara nenek ini kata cucunya. Dibuka lama cucunya ini betul nih. Waalaikumsalam, nenek dari mana nek? Dari masjid. Cucunya langsung bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah. 89 tahun usia nenekku ya Allah.
Mungkin 80 kali dia sudah sholat tarawih di masjid. Belum pernah dia pulang jam 2 malam ya Allah. Baru ini pulang jam 2 ya Allah. Mungkin tadi habis tarawih ini ikut tadarrusan. Habis tadarrusan dia tahajud ya Allah. Habis tahajud dia zikir lagi ya Allah. Sampai dia lupa waktu. Istiqomahkan nenek itu terus sampai akhir ya Allah. Bersujudlah si cucu tadi. Terima kasih ya Allah. Nenek-nenek ini kalau tak tahu kenapa begitu Nek? Aku bukan zikir, bukan baca Quran. Kau tahu kenapa? Lama kali imamnya. Besok kita lagi minta ganti imamnya taruh. Dia imam apa? Mau lagi sholat. Kata lagi Nek itu kedua BKM. Pak Ketua, ya Nek minta tolong aku. Minta tolong apa? Tolong ganti imamnya dari masuk. Kenapa Nek? Lama kali. Bayangkan Pak Ketua BKM aku jam 2 malam nyampe rumah sampai gak sahur gara-gara itu. Karena jam 2 nenek itu ajar suku nenek masih ngorok. Kata BKM dia Nek gak apa-apa. Besok kita imam yang agak cepat sini Nek. Kita cari sama ketua BKM kecepatan Pak. Bukan 2 nafas lagi baca Fatihah yang saya baca tadi, tidak. Bukan 1 nafas, kalau 1 nafas masih bisa terikuti ini baca Al-Fatihah nggak pakai nafas. Gimana ya? Aku nggak tahu. Tengok ada di media sosial yang sholat 23 rakaat, tapi 7 menit siap. Nah itulah imam nggak pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Benar tak? Allahu Akbar. Ruku bacaan ruku apa? Kemudian dibaca semua lagi. Diambil makan saja Allahu Akbar. Cepat kali kalau gagal baca ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ayat akhir berada ya kan itu antara 2 sujud yang pakai roh kan. Ayat akhir kan enggak baca lagi. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk bilangnya pakai orang masuk Pak. Itu dengar. Itu sholatnya cepat begitu. Kalian ingat nenek yang tadi? Nenek yang lapor PKM tidak? Yang minta ganti imam tiga kan? Itu nenek dua sholatnya lambat. Dia kan bilang apa? Waktu sholatnya lambat ini imamnya lambat. Begitu sholatnya cepat pun nenek itu bacaannya bukan lagi dia singkat-singkat, tapi bacaannya tambah panjang. Allahu Akbar. Allah aku dari sudut nenek kita saya dari dia. Dalam hati nenek kita ini bukan imamnya pada otak ketua BKM yang digagal. Itu kenapa bisa terjadi? Karena imamnya nggak punya jangan cepat-cepat kali, jangan lambat-lambat kali. Makanya kalian harus punya ilmu. Tengok Ustaz kita tadi baca Quran. Ada salamnya, disampaikan salam di luar. Pasti salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu boleh kalau baca Quran. Ucapkan salamnya pun rendah. Kenapa? Supaya dapat temponya, nadanya nggak tinggi. Masuk ke hausnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada aku boleh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya menjawab mati. Atau salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada orang 4 orang sholat berjamaah, 1 imam 3 makmum. Waktu rakaat pertama aman, rakaat kedua beres, rakaat ketiga ketika tahiyat akhir dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jatuh tikus dari atas, tikus. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Yang batal imam kan? Makmum nggak kan? Tapi yang sebelah kanan bilang sambil tanya, nggak boleh mau sholat. Batal sholat kau. Ayo. Dia batal kan? Batal. Yang di tengah awalnya aman, gara-gara ini ngomong. Batal nggak? Siapa yang batal? Ketiga, yang paling kiri aman juga awalnya, terakhirnya untung aku nggak ngomong. Batal nggak semua? Kenapa batal? Karena tak punya ilmu. Jangan salahkan tikusnya. Karena saya tanya, kenapa sholatnya batal? Karena tikus, bukan tikus karena dia nggak punya ilmu. Makanya belajar. Kalian azan itu perlu belajar kan? Jangan salah-salahnya. Pernah kejadian. Berarti dia, tapi tak pernah belajar. Masuk dia azan. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Hayya 'alas shalah bisa Allahu akbar dari dia. Inilah ada nggak pakai ilmu. Hanya belajar. Semua ibadah itu harus pakai ilmu. Kalian kalau pakai kaos, pakai sepatu harus berilmu. Tahu kan kalian mana kanan mana kiri? Pernah kalian pakai sepatu itu yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan? Kenapa nggak mau kalian buat itu? Ya karena kalian tahu yang kanannya untuk kanan, yang kiri untuk Kiri. Kalau itu kita paham, bagus nggak? Coba kalau nggak tahu dia mana kanan mana kiri, dipakai aja yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, sholat yang jalan kayak batu. Nggak akan sempurna. Ibadah juga begitu. Makanya ayo adik-adik itu belajar, ya. Tunjukkan prestasi kalian kepada orang tua kalian. Saya sering bilang dalam nama saya, kalian jangan jatuhkan air mata ayah ibu kalian karena kekecewaannya, tapi jatuhkanlah air mata mereka, air mata kebahagiaan. Ketika melihat prestasi anaknya bisa juara kelas, anaknya bisa hafal Quran, anaknya bisa sholawatan, anaknya rajin ke masjid, anaknya rajin ke darusan. Nah, itu yang perlu kalian tunjukkan sehingga orang tua akan menangis. Tapi air mata itu adalah air mata kebahagiaan yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kalian adalah anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan Isra Mi'raj itu begitu. Lihat, Isra Mi'raj itu Allah jalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jauh jalan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? 500 km itu kurang lebih. Kalau kurang sedikit minta maaf lah saya. Karena saya juga belum pernah ukur langsung. Lagi ngapain pula bawa meteran dari langsung? Bawa meteran tarik meterannya tak selesai. Ya, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit kedua ketiga begitu seterusnya sampai ke 7. Berarti 7 kali 500 sama dengan 7 kali 500 sama dengan 3.500 perjalanan sampai langit ke-7. Begitu sampai langit ke-7, Jibril bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, aku gak bisa lagi mengatakan kau Sidratul Muntaha. Sampai sini aja. Itu setelah mereka jalan-jalan. Rasulullah itu Isra Mi'raj dihibur Allah, jalan-jalan ke Allah. Makanya kalau kita hari ini sedih, bawa jalan-jalan. Tapi beda jalan-jalan kita dengan jalan-jalan
jalan-jalan Rasul. Jalan-jalan Rasulullah mengingatkan kepada Allah. Jalan-jalan kita tidak buat lupa sama Allah. Gara-gara camping nggak sholat, jalan ke mall nggak puasa. Tengok mohon maaf ya adik-adik ustaz yang perempuan. Nanti kalau sudah 20 mau di akhir-akhir Ramadan, banyak kali perempuan berjilbab jalan ke mall itu dikasih jam 2 siang. Bukan puluhan orang, ratusan orang makan di situ semua pakai jilbab. Kadang-kadang aku berpikir ini yang mungkin orang salangan semua ini. Semua lah 200 orang serentak. Kompak orang tuh, yuk besok kita nangan ya. Enak kali, kan banyak kejadian. Jalan-jalan membuat diri kita jauh sama Allah. Tapi Isra Mi'raj Rasul di bawah jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bawah jalan ke surga, di bawah jalan ke neraka. Kemudian pulang ke langit ke-7, baru Allah Jibril bilang, apa bisa lagi ngantar kau Muhammad? Loh, kok begitu Jibril? Dari awal kau temani aku Jibril, masa sampai sini aku tinggal? Kamu tahu nggak Jibril kalau ditinggal itu rasanya sakit? Apalagi ditinggal saat sayang-sayangnya Jibril. Aku nggak bisa Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Kalau aku tembus ini aku hancur ya Rasulullah. Hancur. Loh, kau kan diciptakan Allah dari cahaya Jibril. Masa cahaya nggak bisa nunggu cahaya? Benar, aku diciptakan Allah dari cahaya, tapi cahaya Muhammad. Sementara kamu, Allah ciptakan melalui nurnya Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum langit ke-7 dan langit ke-6, itu Rasulullah jumpa sama Nabi Musa. Jumpa sama Nabi Musa, kemudian di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Naik Rasul, ngapain Rasul ke atas? Apa itu? Betul itu? Betul itu Rasul ke atas. Rasul ke atas itu jemput sholat. Ingat adik-adikku, keberhasilan seorang hamba Allah di saat dia berjumpa dengan Allah, itulah keberhasilan yang hakiki. Itu kan Rasul Ustaz. Jadi kami Ustaz apa bisa berjumpa dengan Allah? Bisa. Kapan? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah saat pertemuan hamba dengan Allah. Maka kesuksesan yang hakiki adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Itulah puncak keberhasilan. Kalian berhasil bukan karena kalian juara 1, mohon maaf. Ada teman saya ranking 1 tapi nggak pernah sholat. Ada teman saya hari ini banyak harta tapi nggak pernah sholat. Itu bukan kesuksesan. Itu adalah kesuksesan yang palsu. Kesuksesan yang benar itu adalah ketika hamba Allah berikan sehat, Allah berikan nikmat, dia gunakan untuk ibadah. Sholat tidak pernah tinggal. Di saat kalian tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, disitulah sebenarnya kesuksesan kalian sebagai hamba Allah. Betul atau tidak? Betul. Tapi ingin mendapatkan kesuksesan itu tantangan rintangan dihadapi Rasul. Dibelahnya dada Rasul, dibelah, dibersihkan hatinya, ya kan? Dibersihkan kenapa? Karena kotor. Tidak, hati Rasul nggak kotor, jangan bilang kotor. Tanamkan dia kalian dari ini sampai kapanpun, sampai nanti kalian dewasa sampai tua, jangan pernah beranggapan hatinya Rasulullah itu kotor. Ya terus kenapa dibelah Ustaz? Kenapa dicuci kalau nggak kotor? Hati Rasul dicuci bukan membersihkan yang kotor, tapi membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Kalau kita kan tidak beda, kalau kita hatinya kotor, betul atau tidak? Barulah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini apa pelajarannya? Ayo kita rapikan masjid. Itu kode keras buat kita. Ya, anak-anak laki-laki khususnya kalian rajin datang ke masjid, jangan lagi kakek kalian yang ada di masjid, jangan lagi imam kakek kalian, jangan lagi ayah-ayah kalian yang sibuk ke masjid, anaknya tak pernah ke masjid. Kalian, ayo rapikan masjid nanti Ramadan, tarawih di masjid siap tarawih pada usah baca Quran. Tapi baca Qurannya taruh buku 1 di tengah-tengah. Jangan baca Quran sembarangan ngomong, ditegur salah, yang lanjut terus. Tembung Allah semua maju terus, kalian mau ada tengok apa yang dikatakan pembimbingnya. Kalau salah perbaiki. Tadarus bukan mengejar
khatam tadi, mengejar paham. Banyak orang kadang mengejar khatam. Suatu bulan itu bisa 4 kali khatam Quran. Ya begitulah bacaan Nabi dari Quran dari Rasulullah. Dari Nabi Muhammad SAW ikut. Salah itu ngomong bukan begitu. Ya, dari masjid ke mas, baru Rasul naik. Sebelum Rasul naik di masjid, tengok. Ini paling penting buat kalian. Sebelum Rasul naik ke langit pertama di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam sholat para nabi dan rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Nabi Muhammad pemimpin dunia. Nabi Muhammad pemimpin akhirat. Kita umat-umatnya bro. Kita umat-umatnya harus mampu mencontoh Rasulullah. Jadilah kalian pemimpin. Pimpin bangsa ini. Pimpin hari ini. Keluarga kita, pimpin diri kita, pimpin sahabat-sahabat kita. Kita diciptakan Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai pemimpin. Rasul itu jadi pemimpin salat. Nabi Adam datang, Nabi Idris datang, Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, tapi Nabi Muhammad yang menjadi imam salat. Ini belajar dari kisah ini. Artinya, ayo contoh Rasulullah. Pemuda-pemudi Islam hari ini bukan mengidolakan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Nabi Muhammad berapa tahun kayaknya emaknya meninggal dunia, umurnya berapa tahun? 6 tahun. Dalam kitab Ar-Rahimul Mahmud, Sofirman Al-Muqarrabun 6 tahun. Dalam kitab Al-Barzanji yang sering dibaca orang Marhaban, ya kan? Tahu kan? Tahu nggak? Ada ulu ibna, saya baca punya sering orang Marhaban, saya nggak pernah karena suara saya salah becek. Terus suara beliau enak, dia nggak mengkori kan. 6 tahun emaknya meninggal. Kemana? Siapa yang ngasuh Nabi Muhammad setelah emaknya meninggal? Kakeknya Abdul. Siapa nama kakeknya? Abdullah. Nama Fatimah. Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Gak tahu lagi. Kalau nggak terus tahu. Nama neneknya nggak tahu. Nenek Ibnu Ubin belum tahu. Tahu deh. Nenek Ibnu Ubin tahu, nenek Rasulullah nggak tahu, ahli juga. Makanya belajar. Neneknya Rasulullah itu namanya Fatimah binti Amr. Sama dengan nama anaknya. Karena neneknya namanya Fatimah, maka anaknya dikasih nama Fatimah. Siti. Banyak nggak nama perempuan di zaman Rasul pakai Siti? Banyak. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, ada lagi Siti Maryam, betul nggak? Ada Siti Sarah, Siti Hajar. Kenapa pakai Siti semua namanya? Itu Siti itu gelar wanita terhormat. Jadi kalau kalian yang perempuan punya nama ada Siti di awalnya, jaga itu marwah Siti, jangan kecicilan. Kalau sudah nama kita pakai Siti, jaga marwah Siti. Cuman di negeri kita ada orang yang namanya pakai Siti nggak jaga marwah. Siti Badriah. Perutnya buncit hamil, di foto-fotonya diumbar-umbar di media sosial. Ini Siti yang nggak jaga marwah nama Sitinya. Jadi kalau yang pakai nama Siti, jaga itu Siti. Itu gelar wanita terhormat. Ada di Al-Quran disebutkan surah Siti Maryam. Nggak ada, yang ada surah Maryam. Namanya Maryam, nama anak istri Nabi Khadijah, nama istri Nabi yang lain Aisyah. Diberi Siti Aisyah, diberi Siti Khadijah. Kenapa? Karena mereka wanita terhormat. Ya, ini yang perempuan. Rasulullah itu 6 tahun ditinggal ibunya, dirawat oleh kakeknya. Berapa tahun kakeknya merawat Rasul? 2 tahun. Betul? Berarti 2 tahun kakeknya meninggal, usia Rasul berapa? Setelah itu siapa yang merawat Rasulullah? Mamanya. Siapa nama mamanya? Tantenya siapa? Enggak usah cerita tantenya. Kenapa ceritanya udah jam 11 kan? Berapa kan? Belum udah lama.
Sampai usia berapa? Sampai usia 16 tahun. Usia 12 tahun Rasulullah sudah ikut berperang. Udah ikut berperang, tapi tugasnya cuma ngambilkan anak-anak. Usia 16 tahun Rasulullah berdagang dan punya penghasilan sendiri selama 9 tahun. 16 tambah 9 berapa? 25 tahun menikahlah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah. Berapa maharnya? 20 ekor onta merah. Satu ekor onta merah harganya 100 juta. 100 kali 20 berapa miliar? 2 miliar. 2 miliar. Dari 16 ke 25, 9 tahun Nabi Muhammad bekerja. Dia kumpulkan uangnya 2 miliar. Dia bisa mengumpulkan uang selama 9 tahun. Ada anak muda begitu sekarang. Saya jauh udah 20 tahun saya kerja nggak dapat sewa MTM, nggak pernah. Rasulullah 9 tahun bisa ngasih mahar sama Khadijah 2M. Kalian pulang nanti coba tanya emak kalian masing-masing, mak ada tak ayah ngasih mahar 2M dulu waktu di kamar? Pernah nggak ada nggak emak ayah kalian ngasih mahar sama emak kalian 2M? Ada. Itulah Rasulullah. Harus kalian jadikan contoh. Rasulullah harus kalian jadikan contoh, bukan yang lain-lain yang harus diidolakan, tapi yang diidolakan adalah baginda Rasulullah. Sampai langit ke-6 berjumpa lagi Rasulullah sama Nabi Musa. Langit ke-7 berjumpa Nabi Ibrahim, lain jemput sholat, diturunkanlah sholat. Ini bisa Pak Kepsek Ustaz Al-Majar dipanggil oleh yayasan. Ustaz, tolong ke kantor saya Ustaz. Ada apa Bu? Ada surat yang saya mau serahkan sama Ustaz. Bu, saya di luar Bu, kalau saya kirim wakil saya bisa. Nggak bisa Ustaz. Kenapa Bu? Ini surat nggak boleh dibaca orang lain, harus nyampe ke tangan Ustaz langsung. Ini surat tidak boleh dibaca orang lain, tidak boleh nyampe ke tangan orang lain, kata ketua yayasan. Harus Ustaz yang terima langsung. Kira-kira kalau seperti ini terjadi, surat itu menunjukkan surat yang penting atau tidak? Penting. Penting, tidak boleh ada perantara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Turun perintah puasa melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Turun perintah zakat, turun perintah puasa, turun perintah berinfak. Itu semua melalui malaikat Jibril, tidak langsung. Tapi sholat SK-nya langsung Rasul yang jemput ke hadapan Allah. Berarti sholat adalah ibadah yang paling penting. Maka jangan tinggalkan sholat. Ingat Nabi mengatakan al-farqu bainal rajula wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Islam ada infak, orang kafir ada nggak infak? Ada. Islam ada namanya sedekah, orang kafir ada nggak? Cuman anak-anak Islam sekarang sedekahnya lain. Tiap pagi wakil dapat sedekah. Itu game jangan main-mainkan itu game. Itu game itu judi. Kalian jual belikan chipnya itu judi. Ini aneh-aneh. Dari musiknya aja udah gak menyakitkan. Tengok musiknya main. Itu kan musiknya orang. Kenapa kita mainkan? Pakai istilah Islam lagi coba. Sedekah itu istilah agama kita. Jangan kalian bangga mainkan itu secara tidak langsung menjatuhkan agama kita, menghina agama kita, merendahkan kita. Yang banyak peminatnya malah orang-orang Islam. Jangan main-mainkan itu. Jadi kadang-kadang saya itu di depan kami itu cuma saudara, sudah tahu di dekat Sungai Tembok. Ada itu kafe yang baru di kanan kalau dari Tembok. Kafe depan itu rumah saya. Itu saya kalau pulang ceramah kadang masuk ke kafe, nengok kiri anak-anak muda itu ngumpul semua rapi ya Allah, ikutnya minta ampun, saya ke kanan, bibi, nengok ke kiri, belok, nengok ramah paling ribut, super, aku dulu penasaran tuh datang ini dalam, main apa? Kalau dia kali main, ini main game Ustaz, game apa itu? Aku bilang, ini main game slot Ustaz. Maksudnya ini yang kayak lotre gitu, jalan-jalan gitu. Oh, gimana mainnya? Aku mau tahu.
Penasaran? Ini mainnya di mana? Ini mainnya Ustaz pakai chip. Chip itu dibeli. Dibeli dia. Jadi taruhannya pakai chip ya. Ini gitu. Terus mainnya di mana? Ada taruhannya di mana? Jadi ada namanya bet Ustaz. Bet itu apa? Taruhannya. Taruhannya itu paling kecil 80.000 Ustaz. Itu chipnya 80.000. Nah ini kalau 80.000 paling kecil, kalau kita seandainya main mau skater atau super bet, jangan sibuk-sibuk naikkan bet yang Ustaz. Harus istiqomah kita dalam istiqomah. Dipakainya istilah Islam. Hati-hati kalian, itu bukan gamenya orang Islam. Masih banyak game yang bermanfaat. Ya, jangan bermain gamenya. Bisa nggak? Janji? Kalau perintahkan masuk neraka. Nah, ini kalian bilang ya. Jangan dimainkan itu. Udah. Sholat itu langsung dari Allah kepada Rasul tanpa ada perantara. Kalau orang kafir mereka jalan ke tanah yang mereka anggap mulia, ada nggak? Tempat yang mereka anggap mulia ada tidak? Ada. Vatikan, BTM, itu tempat yang mereka muliakan. Islam ada nggak? Ada. Masjidil Haram dan Masjidil Makkah dan Madinah. Itu tempat yang kita muliakan, haji dan umrah. Semua ibadah umat Islam ada pada umat yang lain, tapi sholat itu hanya ada di agama Islam, tidak ada di agama yang lain. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat kalau kalian tidak mau disamakan dengan orang kafir. Kemudian naik lagi Rasul. Jumpa sama Allah, turun perintah, turun. Berapa awalnya turun perintah sholat? 50 turun, langit ke-6. Di langit ke-6 ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, apa yang diberikan Allah kepadamu? Allah berikan kepada perintah sholat dan untuk umatku. Berapa rakaat? 50 rakaat. Muhammad, umatku takkan sanggup, minta kurang lagi. Minta kurang sama Allah. Tak sanggup umatku. Umatku aja umurnya panjang-panjang, orang yang kuat-kuat tak sanggup, apalagi umatku dan kecil-kecil kurus. Siapin senang kali kamu tahu. Bila kamu kurus sudah kita jangan kuat, jangan gitu caranya. Untuk yang sakit aja untuk tahu ini. Umatku aja terkata pada nasihatnya tak sanggup nama-nama lagi umatku. Nggak akan sanggup umatku minta kurang. Lapor Nabi Muhammad sampai berapa jadinya? 5. Sampai 5. Tengok, ini pelajarannya. Nabi Muhammad diberitahukan oleh Nabi Musa, disuruh Nabi Musa minta kurang, Nabi Muhammad ikut turun. Apa maknanya? Ayo, kalian hari ini apa yang dikatakan guru kalian, apa yang dikatakan senior kalian, selagi itu kebaikan lakukan. Nabi Muhammad masuk maqam mahmudah, sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika Nabi Musa bilang, Muhammad nggak sanggup umatku minta lagi kurang sama Allah, Nabi Muhammad patuh, dia hormat, dia santun kepada seniornya. Nabi Musa lebih dulu diturunkan Allah ke bumi secara zahirnya, baru Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap patuh kepada seniornya. Dia ikuti semua apa kata Nabi Musa. Tapi setelah 5 rakaat, Nabi Musa bilang apa? Muhammad minta kurang lagi, nggak sanggup umatmu. Ini Nabi Muhammad maju ya. Artinya Nabi Muhammad punya prinsip, kalau sudah ini tak mungkin aku lagi minta kurang. Aku harus pegang ini waktu. Siapapun menggodaku, siapapun mengganggu aku untuk mengurangi waktu ini, mohon kepada Allah, aku takkan mau. Makanya hari ini kalian contoh Nabi Muhammad. Kalau senior masih mengatakan yang baik ikuti, walaupun nanti pada akhirnya kalian punya prinsip, selagi prinsip kalian itu juga benar, pegang kuat prinsip itu, karena itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di momentum Isra Mi'raj ini ayo kita jadikan diri kita lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah. Hadis peringatan Isra Mi'raj ini tunjukkan dan buktikan rajinnya kalian baca Quran, rajinnya kalian ibadah, sehingga apa yang dibuat oleh sekolah kita ini tidak sia-sia. Jadi betul? Insya Allah mudah-mudahan yang di sini hadir semua orang tuanya Allah masukkan ke dalam surga, kita juga ada anak yang dimasukkan Allah ke dalam surga, semua sahabat-sahabat kita di sini Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita
semua ada. YB ada. Ya, di dunia ada YB, masa di surga nggak ada? YB ada. Apalagi mau? Hah? PS, PlayStation ada, semua ada di surga. Semua ada. Yang nggak ada api di surga. Ya apinya neraka. Semua ada di surga. Air putih ada, kue ada, sama gitu. Kopi yang nggak ada, sini ada. Kopi semua ada semua. Nah, inilah enaknya di surga. Ya, nikmatnya di dunia ini belum ada apa-apanya dengan nikmat surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sembilan ini, ayo tunjukkan dan buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang punya prestasi kepada orang tuanya. Ingat adik-adikku yang dimuliakan Allah. Ingat pesan Ustaz dulu 3 tahun yang lalu sebelum almarhum ayah Ustaz meninggal pernah berdoa, ya Allah, kalau seandainya ayahku mati, emakku mati, aku juga mati, matikanlah ayah emakku duluan ya Allah. Tapi dalam hati gak ucapkan. Kalau sempat orang dengar ini siaran anak durhaka. Masa dia berdoa minta ayah emaknya mati duluan? Ya kan? Tapi saya ngomong itu kenapa? Saya berdoa itu kenapa? Ada alasan gak ada? Apa alasannya Ustaz? Alasan saya punya prinsipnya begini. Ya Allah, dulu waktu aku lahir, emakku yang mandikan aku sampai aku bisa mandi sendiri. Ayahku yang mandikan aku sampai aku bisa mandi sendiri. Semasa hidupnya tidak pernah mandikan. Ya Allah, aku sibuk, aku ceramahkan ke mana-mana. Emak ayahku cuma tinggal di kampung. Mungkin semasa hidupnya tidak bisa mandikan mereka. Kalau seandainya aku mati duluan, ya Allah, aku tidak akan bisa balas jasanya. Aku mau nanti kalau ayahku meninggal, emakku meninggal, aku nanti mandikan itu timbal suatu yang dilakukan oleh orang tua. Ya Allah, dulu waktu aku lahir ke dunia, emakku belikan bajuku, dia yang pakaikan pakaianku, ayahku cari nafkah untuk pakaian lebaran, pakaian sekolah, pakaian kalian cantik rapi-rapi, semua duit orang tua kalian. Kalian tahu nggak kalau ama ayah kalian tak punya uang, mereka pinjamkan uang? Kalian tahu nggak kalau mereka nggak punya uang, mereka ngutang ke tetangga untuk beli baju sekolah kalian, beli sepatu sekolah kalian? Kita nggak pernah tahu. Begitu dilakukan mereka. Nanti ketika kalian sudah jadi orang tua, kalian akan merasakan itu sendiri. Menangis. Kalau kita sadar ya Allah, ayahku yang ngutangkan duit, ayahku yang nyari biaya untuk beli pakaianku, emakku yang pakaikan pakaianku. Aku mau ya Allah, kalau nanti ayahku meninggal, emakku meninggal, aku yang pakaikan pakaiannya ya Allah. Dipakaikan pakaian ayah. Sepakaikan pakaian ayahnya. Dulu ketika aku lahir ya Allah, keluar dari rahim ibuku, aku lihat dunia. Maka aku pertama kali melihat dunia. Kalimat yang pertama aku dengar ya Allah, ketika melihat keindahan dunia itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluarlah suara kalimat tauhid dari mulut siapa? Dari mulut ayahku ya Allah. Dari mulut ayahku yang keluar. Maka aku melihat dunia. Kalimat pertama, kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar yang kudengar. Harapan ayah kita, dengar, harapan ayah kita nanti ketika ayah kalau kau melihat dunia, kalimat itu yang ayah bisikan. Tapi kalau ayah nanti bukan melihat dunia, ayah mau menutup mata tidak melihat dunia ini, ayah mau kalimat yang ayah ucapkan ke kupingmu itu, itulah yang kau ucapkan ke kuping ayah. Ini keinginan orang tua kita. Itu dilakukan seorang anak yang mengajarkan kalian sholat pertama kali siapa? Ada guru agama. Ayah kita yang mengajarkan pertama kali. Dia ajarkan kita kuping kanan, dia imamatkan kuping kiri, laki-laki kalau perempuan dia ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kalimat apa? Hayyalas sholat. Nak sholat jangan sholat nanti kalau kau besar sholat itu sudah diminta ayah kita. Mereka berharap nak sholat jangan meninggalkan sholat nak. Hayya alal falah, biar kita menang, kau menang, ayah menang, emakku menang. Kemenangan kita itu hadiahnya surga nak, biar kumpul kita di surga. Kalian mau emak kalian masuk ke dalam neraka? Kalian mau ayah kalian masuk ke dalam neraka? Kalau hari ini kita ditelepon, hari ini kita dapat informasi, dapat kabar emak ayah kita masuk ke rumah sakit karena kompor gas di rumah kita meledak. Yang terbakar mungkin lehernya dan tangannya saja. Kalian pergi nggak sekarang ini ke rumah sakit? Khawatir nggak kalian? Menangis nggak saat melihat mereka begitu? Itu api yang kecil di dunia, neraka. Sanggup kalian melihat ayah emak kita masuk ke dalam neraka? Maka jadilah kalian
sebagai anak jadi jembatan buat mereka ke surga. Jangan masukkan orang tua kita ke neraka, tapi masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita yang ajarkan kita, ayah kita yang ajarkan sholat. Akhirnya apa? Ketika ayah saya terbujur kaku di hadapan saya jadi imam sholat jenazah, makmum di belakang jemaah ramai. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ini jenazah yang terbaring ini ayah kandung, ya Allah. Wajah ini gak akan kulihat lagi. Capek hidupnya, ya Allah. Dia kerja siang malam untuk memenuhi nafkah, untuk sekolah, untuk pakaian, semua ya Allah. Bulan kuliah tanggung. Badannya capek pulang ke rumah, aku tidur pakai pakaian, tidur kasur yang lembut. Dia masih berangkat lagi kerja untuk cari apa? Untuk cari biaya kehidupan kami, aku dan rumahku, ya Allah. Air matanya banyak tumpah, keringatnya banyak menetes, darahnya banyak mengalir, bahkan nyawanya dia taruhkan. Ayah saya nelayan di posisi Labuan Batu Utara ini, kampung saya. Saya sudah pernah ikut sama ayah saya nelayan. Ya Allah, disitulah saya menangis melihat perjuangan ayah saya. Nyawa mereka taruhkan. Di laut itu tidak terlihat tepian, tidak terlihat pinggiran. Kalau badai angin kencang datang, terbalik perahu, maka mati tidak ada yang tahu. Dan itulah yang membuat saya menangis. Saya bilang, ya Allah, hari ini tidak bisa dilakukan apa-apa, yang sudah kau angkat, ya Allah. Tapi aku meminta kepada anak kandungnya, ya Allah. Setiap di dalam apapun, di dalam tubuhku, di dalam darahku mengalir darahnya, di dalam dagingku mengalir dagingnya, di dalam tulangku mengalir tulangnya. Maka aku minta, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang aku lakukan hari ini, alirkan pahalanya buat orang tuaku, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ini diminta. Kalian anak laki-laki harus mampu menjadi imam sholat jenazah kalau orang tua kalian meninggal dunia. Inilah cita-cita orang tua kita. Mereka gak perlu apa yang kita kasih, ini uang ya, ini duitku ambil semua. Tidak. 12 orang anaknya, tapi satu anakku tidak ada yang bisa memandikan orang tuanya, memakai perlengkapan orang tuanya, menjadi imam sholat jenazah orang tuanya, menyambut jenazah di tengah lahan. Anaknya pun ada yang sanggup. Mohon maaf, 12 anak itu gak ada apa-apanya, tidak mampu melakukan apa-apa kepada orang tuanya. Inilah sebenarnya hakikat orang tua yang mandul itu. Sama seperti gak punya anak. Maka jangan kalian jadikan orang tua kalian seperti orang tua yang mandul. Buktikan, belajar kalian ilmu agama, harga mati. Bagi saya ilmu agama harga mati, tidak ada tawar menawar. Kalau kalian tidak mati ilmu agama, kalian tidak akan bisa lakukan itu. Hari ini kan banyak orang tuanya meninggal, anaknya berdiri di depan rumah, nyambut kawan-kawannya, nyambut gurunya, nyambut pimpinannya, nyambut teman-teman kuliahnya. Tapi ketika jasad orang tuanya dimasukkan ke liang lahat, dia tak sanggup menyambut jenazah orang tuanya. Kalian sambut jenazah orang tua kalian, masuk kalian ke dalam liang lahat, sambut, letakkan. Karena ingat, dulu kita kecil, kita tidur di lantai yang empuk, di kasur yang empuk, dia tidur di lantai yang keras. Doakan di liang lahat. Ya Allah, hari ini ya Allah, saya sertakan jasad orang tua saya, ayah saya hadapkan ke kiblat. Saya buka berikan kelengkapannya, saya buka penutup wajahnya, saya tatap di lama wajahnya di liang lahat. Ya Allah, hari ini orang tua ku hantarkan ke liang lahat ini, ya Allah. Hadapkan wajahnya ke kiblat, dan wajah ini tak akan kulihat lagi, ya Allah. Pertemukanlah aku nanti dengan wajah yang ada di liang lahat ini, di dalam surga, ya Allah. Di dalam liang lahat meminta kepada Allah yang berlandasan tanah, beratapkan tanah, bertindingkan tanah, berbantalkan tanah. Karena manusia Allah ciptakan dari tanah akan kembali ke dalam tanah. Buktikan itu. Saya yakin dan percaya kalau kalian mampu membuktikan itu, tunggu kesuksesan yang besar akan Allah berikan kepada kalian. Yakin dan percayalah kalau orang tua masih tersakiti hatinya karena kesalahan kita, kebahagiaan jauh dari hidup kita. Kalau ingin senang dan bahagia di dunia, mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, ayo baktikan hidup kita kepada orang tua kita. Jangan pernah melawan kepada orang tua kita. Jangan pernah keluarkan kalimat-kalimat kasar. Tak senang kita dengan remehan orang tua, kita tinggal, kita keluar, atau kita diam saja, jangan sempat dilawan. Karena melawan ucapan orang tua itu bisa menjadi malapetaka yang besar buat kita anaknya. Ridho Allah fi ridho walidain, suhullah fi suhil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ingat, patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, untuk mencapai kesuksesan itu, ayo patuh kepada guru-guru kita. Sekalian tidak akan bisa
berkembang. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa dari guru-guru. Siapapun kalian nanti ke depannya jadi orang sukses sehebat apapun, jangan lupakan guru kalian. Guru saya banyak yang Kristen, guru saya banyak yang Chinese. Saya SMA-nya ada 3 tempat. Pertama kali saya sekolah di SMA-nya itu sekolah orang Chinese semua. Guru saya banyak yang Cina. Kelas 2 saya pindah lagi di SMA di Jalan Cemara Al-Fatah, punya Haji Wahiro, itu saham daripada Ustadz yang ingat itu di Jalan Cemara Al-Fatah. Saya hanya sekolah di situ sekitar 3 bulan, saya pindah, saya nyambung lagi ke sekolah SMA Buah Belawan. SMA saya ada 3. Semua guru-guru di sekolah tetap saya datangi walaupun apa agamanya. Guru matematika tetap saya cium tangannya. Sebagai apa? Sebagai hormat kita kepada guru, agar ilmu yang diajarkan kepada kita berkah dan lengkap dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan. Ya, patuh sama guru, jangan lawan guru. Kalau ilmu kalian mau berkah, banyak orang pintar, tapi nanti setelah dia keluar dari sekolah, karena tak peduli lagi dengan guru-gurunya, kepintaran itu Allah cabut satu persatu, akhirnya dia tak tahu apa-apa, maka hancur dan binasa hidupnya. Orang menjadi orang yang melarat, itu sudah banyak buktinya. Maka jangan kita terlihat lawan guru, patuhi guru dan ingat jasa mereka. Guru adalah lawan tanpa jasa. Ya, itu aja adik-adik saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kehilapan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya memohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah jangan disimpan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah jangan lapor ke polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah dalam momentum ini maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah tolong juga saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita berjumpa. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang jangan pulang kita nggak mandi-mandi. Guru Irian, guru Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Buah dulu, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah. Terakhir, buah angin, buah kayu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.